Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tubuhku semuanya, ketemu lagi bareng channel saya teman-teman, Bang Kecung. Oke, kali ini saya bersama rombongan Jamiah Ikhwaniyah akan menyusuri kawasan ini ya teman-teman. Dan kami akan menyusuri tempat-tempat yang masih dianggap keramat. Dan kebetulan sekali kali ini saya berada di Panjalu Ciamis. Tentu nama ini tidak asing lagi buat sahabat-sahabatku semuanya yang suka berziarah ke makam-makam waliullah. Karena di Panjalu ini tempat disemayamkannya Syed Ali bin Muhammad bin Umar atau Syekh Abdul Iman yang dikenal sebagai Sang Yang Boros Mora atau Prabu Haryang Kencana. Dan lokasinya ada di tengah danau. Jadi apabila kita untuk mencapai ke sana, kita harus menaiki perahu nih teman-teman. Oke, sekarang kita akan berangkat ya teman-teman, sambil menaiki perahu. Dan juga ada sedikit kisah tentang beliau. Sang Yang Boros Mora adalah putra dari Prabu Cakradewa. Beliau adalah putra kedua dari 6 bersaudara. Waktu itu sang ayahanda memutuskan untuk lengser dari kerajaannya. Kemudian menyerahkan tahtanya untuk putra yang pertama, yaitu Lembu Sedelur II, dan mengangkat Sang Yang Boros Mora sebagai senopati atau panglima perang. Dengan penuh percaya diri, Sang Yang Boros Mora pun pergi berkelana. Beliau berguru ke orang-orang sakti di seluruh penjuru tanah Jawa demi mencari ilmu kesaktian dan ilmu perang. Beberapa tahun kemudian, Sang Yang Boros Mora pun kembali pulang. Namun yang didapat sang ayahanda sangatlah marah, sangatlah kecewa, karena yang didapat adalah ilmu hitam. Dan saat itu juga sang ayahanda memerintahkan untuk membuang ilmu tersebut dan menggantinya sebagai ilmu putih, ilmu yang menuntun ke jalan keselamatan. Dan untuk memberi tanda bahwa Sang Yang Boros Mora sudah mempelajari ilmu sejati atau belum, sang ayahanda pun membekali sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa yang di bawahnya diberi lubang. Namun jika dia sudah menguasai ilmu sejati tersebut, maka dia akan bisa menampung air oleh gayung yang berlubang tersebut. Akhirnya Sang Yang Boros Mora keluar dari istana kembali untuk mencari ilmu-ilmu tersebut. Namun beliau bingung mau cari kemana ilmu sejati yang ayahandanya maksud. Dan akhirnya Sang Yang Boros Mora pun memutuskan untuk bersemedi untuk mencari petunjuk kepada Sang Pencipta. Dan akhirnya beliau pun mendapat petunjuk bahwa yang memiliki ilmu sejati tersebut ada di tanah Arab. Dengan kesaktian ilmunya, beliau sampai di tanah Arab dengan sekejap mata. Kemudian beliau bertanya ke setiap orang yang ditemuinya, mencari di manakah orang yang memiliki ilmu sejati tersebut yang ayahanda maksudkan. Ya. Dan akhirnya Sang Yang Boros Mora pun ada yang memberitahu bahwa orang yang mereka cari ada di tengah-tengah gurun pasir di dalam tenda.
Dan akhirnya pun menemukan juga, ternyata yang dia cari adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan bertahun-tahun lamanya sang yang boros mora pun mempelajari ilmu sejati tersebut kepada Sayyidina Ali. Kemudian sebelum sang yang boros mora kembali ke tanah kelahirannya, kemudian Sayyidina Ali menyuruh membawa air Zam-Zam yang kebetulan sekali saat itu beliau menggunakan gayung yang telah diberikan oleh ayahandanya. Dan dengan izin Allah, gayung batok berlubang tersebut bisa menampung air dan tidak bocor, yang ternyata air Zam-Zam tersebut yang akan menjadi cikal bakal air yang ada di Situlengkong Panjalu. Dan akhirnya pulanglah sang yang boros mora ke tanah kelahirannya dan langsung menjadi pemimpin di kerajaan Panjalu menggantikan kakaknya, karena kakaknya berpindah tempat dan mendirikan kerajaan yang lain. Dan sang yang boros mora atau Syekh Abdul Iman adalah raja pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Panjalu Ciamis. Nah, disinilah di pulau kecil yang ada di Situlengkong Panjalu, beliau disemayamkan di sini. Beliau adalah sang yang boros mora, adalah Raja Panjalu atau Syekh Haji Abdul Iman. Beliau dimakamkan di sini beserta keluarganya. Dulu belum ada yang tahu tentang makam ini. Kemudian sekitar tahun 90-an, makam ini ditemukan oleh Gus Dur. Kemudian disampaikan kepada orang-orang bahwa di sini ada sebuah makam waliullah. Dan pada akhirnya tempat ini pun sangat ramai dikunjungi oleh para peziarah. Tapi yang mereka di video ini Nah teman-teman, oke sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan kisah ini menjadi informasi yang sangat menarik buat kalian semua tentang sang yang boros mora atau Raja Panjalu atau Syekh Haji Abdul Iman, atau juga yang disebut Eyang Panjalu. Nah teman-teman, dari kisah ini mungkin masih banyak versi. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada yang salah tentang penyampaian tentang kisah ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan ya teman-teman. Oke, kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.